Selamat ketemu lagi. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya mengatakan bahwa diabetes itu adalah kondisi hiperglukagonemi, dan akibat dari kondisi hiperglukagonemi ini terjadi peningkatan dari berbagai metabolit. Jadi diabetes itu tidak hanya terjadi peningkatan kadar gula darah, tapi yang paling berbahaya adalah kondisi hipermetabolit, di mana akibat dari kondisi hipermetabolit ini akan mengakibatkan peningkatan dari kekentalan plasma, dan peningkatan kekentalan plasma ini akan mengakibatkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan kelainan vaskuler atau kelainan pembuluh darah. Jadi berdasarkan hukum osmotik, kekentalan plasma darah yang meningkat ini akan mengakibatkan perpindahan cairan, terutama dari endotel atau dinding pembuluh darah. Nah, dinding pembuluh darah ini cairannya akan keluar sehingga ukuran dari endotel ini akan berkurang. Dan akibat dari berkurangnya ukuran dari endotel, maka elastisitas pembuluh darah juga akan menurun. Ya. Jadi elastisitas pembuluh darah akan menurun, dan kondisi ini seringkali kita kenal sebagai kondisi aterosklerosis. Jadi aterosklerosis ini bukan akibat dari penumpukan kerak gula di dalam pembuluh darah, bukan. Memang ada beberapa sejawat yang menjelaskan mungkin untuk orang awam bahwa akibat diabetes ini terjadi penumpukan gula di dalam pembuluh darah sehingga akibatnya terjadi penyempitan. Enggak begitu ya. Jadi penyempitan pembuluh darah ini bukan akibat kerak gula, karena gulanya sendiri terlarut di dalam pembuluh darah, di dalam plasma darah. Jadi yang terjadi ini adalah perubahan cairan akibat tekanan plasma. Jadi cairan di dalam endotel ini akan tertarik sehingga ukuran endotel berkurang, dan akibatnya secara keseluruhan elastisitas dari pembuluh darah itu akan berkurang. Nah, akibat elastisitas dari pembuluh darah yang berkurang, maka terjadi konsekuensi. Pertama, tekanan darah akan naik. Tekanan darah naik ini karena tadi tahanannya meningkat, sedangkan volume di dalam pembuluh darah itu atau jumlah cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu meningkat. Nah, jumlah cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu meningkat, sehingga kita sebut sebagai tekanan hidrostatiknya meningkat, ditambah dengan kekuatan pompa jantung, itu akan mengakibatkan laju aliran darah ke ginjal itu akan meningkat. Dan inilah yang mengakibatkan pada penderita diabetes itu kondisi poliuri atau banyak kencing. Karena cairannya di sana meningkat, terus masih ada kekuatan pompa jantung, maka keluar. Nah, idealnya pada kondisi diabetes sebetulnya solusinya sederhana. Cukup minum sebanyak mungkin setelah buang air kecil ini, sehingga diharapkan kekentalan plasma darah ini akan kembali, sehingga dengan menjaga kekentalan plasma kita akan mencegah dua hal. Pertama, kita akan mencegah berkurangnya elastisitas dari pembuluh darah. Terus kedua, kita juga akan mencegah terjadinya pelepasan dari vasopresin. Dan vasopresin ini tadi sudah saya sebutkan bahwa vasopresin ini selain mempengaruhi pelepasan glukagon, juga berefek menyempitkan pembuluh darah. Dan bayangkan kalau penyempitan pembuluh darahnya ini terjadi di pembuluh-pembuluh darah yang vital, seperti misalnya di arteri koronaria di jantung. Ini nanti akan mengakibatkan arteria coronaritis, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini juga termasuk yang cukup fatal. Nah, ini terutama disebabkan oleh pelepasan vasopresin. Dan pernah ada sebuah percobaan dengan vasopresin ini, dan seseorang yang diberikan vasopresin mengeluh merasakan nyeri yang hebat di dadanya berkaitan jantung. Dan nyeri ini semakin bertambah saat konsentrasi vasopresin ini juga meningkat. Mungkin ini sebuah percobaan yang cukup gila ya menurut saya itu, karena berhubungan dengan nyawa seseorang. Tapi dengan percobaan ini
kita bisa memahami bahwa ternyata yang mempengaruhi serangan jantung itu terutama adalah pelepasan vasopressin. Dan vasopressin ini yang bisa disebutkan sebagai pemicu utama penyakit-penyakit kardiovaskuler. Nah, salah satu juga efek dari pelepasan vasopressin ini adalah terjadinya penyempitan di pembuluh darah yang menuju ke ginjal, arteri renalis. Yang ini juga sama akan meningkatkan tekanan darah. Ya. Selain itu juga kalau misalnya cukup ekstrim, misalnya sampai ke glomerulus atau di kapiler ginjal, nah ini akan mengakibatkan kondisi gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini juga sama akibat dari pelepasan vasopressin. Nah, inilah yang seharusnya dicegah, dan sebetulnya cara mencegahnya cukup mudah, yaitu dengan cara memberikan kecukupan cairan. Jadi kondisi diabetes ini sebetulnya tidak terlalu rumit ya. Asal kita mau minum, itu bisa kita kendalikan proses autofagi ini. Jadi ini sebetulnya pendekatan teori autofagi untuk mengatasi kondisi diabetes itu adalah dengan cara mengendalikan proses autofaginya. Karena proses autofagi yang terus menerus ya, karena tadi kita sebutkan karena terjadinya siklus vasopressin glukagon, di mana glukagon tadi memicu kondisi hipermetabolit. Kondisi hipermetabolit ini akan memicu pelepasan vasopressin. Vasopressin nanti akan memicu kembali pelepasan glukagon, terus muter. Nah, kita harus memutusnya itu dari cara memberikan cairan yang cukup. Dengan cairan yang cukup, nanti vasopressinnya dihambat untuk dilepaskan. Dan kalau vasopressinnya dihambat untuk dilepaskan, maka glukagonnya juga akan berhenti dilepaskan. Cuma sayangnya tadi sebelumnya juga sudah saya pernah jelaskan bahwa pemicu hormon glukagon itu bukan cuma vasopressin, tapi juga hormon katekolamin yang berhubungan dengan stres. Jadi meskipun kita sudah memberikan kecukupan cairan, tapi stresnya tidak kita kelola, ya tetap aja gula darahnya juga akan naik ya. Dan ini juga seringkali yang saya lihat pada peserta kelas autofagi, terutama pengendalian stres. Karena pengendalian stres mereka masih kurang baik, rata-rata mereka pada ketakutan kalau disuruh makan karbo bakal naik apa enggak. Jadi makan itu suatu hal yang traumatis. Jadi mereka makan jangan, makan enggak, karena kalau mereka mikir kalau saya makan nanti takutnya gula darah naik gitu ya. Akhirnya ya tadi keluar hormon stresnya. Nah, jadi untuk penanganan diabetes atau penanganan berdasarkan pendekatan autofagi, pertama kecukupan cairan itu harus dipenuhi, dan kedua kita harus mencegah pemicu pelepasan hormon glukagon lainnya, yaitu stres. Kalau misalnya kedua hal itu sudah kita cegah, biasanya ada kondisi menarik yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh teman-teman sejawat yang lain. Peserta kelas autofagi itu yang sudah mulai bisa terkendali dari diabetesnya, itu umumnya kadar gula darah itu turun setelah makan. Ya, mungkin ini hal yang percaya nggak percaya ya teman-teman sekalian, tapi ya memang seharusnya teoretisnya kayak begitu. Jadi pada saat seorang itu makan, itu akan memicu tadi sebetulnya hormon inkretin, dan inkretin ini nanti akan memicu pelepasan insulin, sehingga setelah makan itu memang awalnya naik, tapi berikutnya harusnya turun. Nah, ini yang seringkali saya temukan kalau pada orang-orang yang sudah mulai terkendali, emosinya sudah baik ya, terus asupan cairannya cukup, itu harus mereka sudah bisa turun kadar gula darahnya setelah makan. Walaupun sebelum makan itu kadar gulanya bisa naik, ada yang sampai 200-an kayaknya. Tapi begitu setelah makan mereka kaget juga, kok gula darah saya bisa turun ya. Ya itu kan itu teorinya memang seperti itu ya. Yang penting tadi saya bilang tuh, kita harus ubah mindset kita bahwa diabetes ini bukan karena kondisi kekurangan insulin,
Tapi diabetes ini karena kondisi hiperglukagonemi, dan glukagon ini berhubungan dengan proses autofagi, sehingga untuk mengendalikan kondisi diabetes kita harus mengendalikan proses autofagi, bukan memicunya. Itu ya, jadi mengapa kunci teori autofagi bisa untuk mengendalikan kondisi diabetes. Jadi bukan dengan cara memicu proses autofagi, tapi dengan cara mengendalikan proses autofagi. Alam, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian.